begini sama saya. Waktu kita silaturahmi ke sana itu, Kiai. Gus, saya yakin 100% Ba'alawi itu keturunan Maimun Qaddah, gitu. Coba di speak up, Gus. Waduh, saya nggak berani. Ya? Saya nggak berani, Kiai. Kenapa nggak berani? Saya biasanya harus punya data yang konkret dulu untuk menyampaikan ke publik. Kalau tidak, saya nggak berani bilang gitu. Sudah nanti tak carikan, gitu. Ini teman-teman yang lain nyari juga, katanya gitu. Akhirnya, saya Mazen tuh ngirim Tarikh Adz-Dzahabi, Syiar A'lamin Nubala itu. Tiba-tiba ada teman dengan nama channel TikToknya itu Gusti Andri. Gusti Andri itu orang Kalimantan. Gusti Andri itu. Terus ada lagi juga teman itu dari Kalimantan, Bani Arsyadi. Itu channel TikToknya itu. Kemudian ada Fakur Rokoba, cuman dia channelnya banyak. Fakur Rokoba, Ruhi Cenet gitu ya. Ganti-ganti dia. Nah, terus Alkemi. Jadi tiap malam itu jam 9 sampai jam 12, kadang juga sampai subuh gitu kan sama teman-teman itu. Ya ada yang dari Kalimantan, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang ngumpul sama Madura itu kan. Ya baik, ke Gus Hasan. Gus Hasan, ini Maimun Al-Qaddah itu kalau kata Kiai Mat kan fiktif. Itu si siapa namanya, leluhurnya Ba'alawi kan. Iya. Nah kemudian ada pandangan lain dari trio Batu Ampar bahwa ini leluhurnya Ba'alawi ini Maimun Al-Qaddah itu. Iya. Nah itu gimana? Gus Hasan, secara umum lah. Jadi sejarah awal tuh begini, kita kan memang aktif di TikTok ya. Jadi tiap malam itu jam 9 sampai jam 12, kadang juga sampai subuh gitu kan sama teman-teman itu. Ya ada yang dari Kalimantan, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang ngumpul sama Madura itu kan. Nah di situ kita sedang membedah buku yang saya tulis dengan judul 13 poin memahami polemik nasab. Buku pertama ya? Ya, ketika kita sedang membedah itu dengan teman-teman, tiba-tiba ada informasi bahwasanya pihak Ba'alawi itu telah membuat buku untuk membantah buku-bukunya Kiai Imad, yaitu Keabsahan Nasab Ba'alawi gitu kan. Nah kemudian kita coba tuh cari ininya bukunya kan, ternyata ada yang punya, kemudian di PDF kan, dikirim, disebarlah ke teman-teman itu. Udah Gus, ini buku jenengan nih kita sudah bisa baca sendiri Gus itu. Ini aja nih penting nih. Akhirnya berganti itu bedah itu bukunya. Apa? Maksudnya ini itu apa? Buku Keabsahan Nasab Ba'alawi. Keabsahan. Itu. Jadi bedah buku saya tadi itu berhenti di tengah, ganti ke Keabsahan Nasab Ba'alawi gitu kan. Nah, dari situ kemudian saking asiknya kita ngobrol di situ, tiba-tiba ada temen dengan nama channel TikToknya itu Gusti Andri. Gusti Andri itu orang Kalimantan. Gusti Andri itu. Terus ada lagi juga temen itu dari Kalimantan, Bani Arsyadi. Itu channel TikToknya itu. Kemudian ada Fakur Rokoba, cuman dia channelnya banyak. Fakur Rokoba, Ruhi Cenet gitu ya. Ganti-ganti dia. Nah, terus Alkemi. Gitu. Editornya Kori. Iya, itu sebenarnya ini dia bukan editor sebenarnya sih. Gitu. Cuma diminta gitu. Nah di situ teman-teman itu gini Gus, kira-kira ada nggak kaitannya Ba'alawi ini dengan dinasti Fatimiyah gitu? Kenapa kok kalian ngomong begitu? Awal yang ngomong begitu tuh Syekh Mazen Al-Jilani itu. Nah beliau ini kan sebenarnya kan domisilinya warga negaranya kan di Mekah. Cuman beliau tinggal di Indonesia gitu karena memang leluhurnya di Indonesia. Beliau bilang begini sama saya waktu kita silaturahmi ke sana itu, Kiai. Gus, saya yakin 100% Ba'alawi itu keturunan Maimun Qaddah, gitu. Coba di speak up, Gus. Waduh, saya nggak berani. Ya? Saya nggak berani, Kiai. Kenapa nggak berani? Saya biasanya harus punya data yang konkret dulu untuk menyampaikan ke publik. Kalau tidak, saya tidak berani bilang gitu. Sudah nanti tak carikan gitu. Ini teman-teman yang lain nyari juga katanya gitu. Akhirnya saya Mazen tuh ngirim Tarikh Adz-Dzahabi, Syiar A'lamin Nubala itu. Dikirimlah yang bab itu ya, di juz berapa gitu lupa saya kemarin tuh. Kemudian Gusti Andri itu ngirim
Tarikh Khulafa. Di situ ada cerita tentang Salahuddin gitu loh. Nah, akhirnya tiba-tiba saya tuh keinget begini, Gus. Jadi di dalam kitab Al-Madkhal ila Ilmin Nasab itu ada kaidahnya Ibnu Khaldun, bahwasanya dalam kurun waktu 100 tahun itu biasanya diisi 3 generasi gitu, atau 4 generasi maksimal gitu kan. Nah, dari situ saya berpikir sama teman-teman, sekarang ini rata-rata Ba'alawi nasab yang paling muda itu urutan ke-38. 38 ya. Paling muda itu Habib Bahar 38 gitu, terus Habib Novel itu 38 gitu kan. Nah, dari sampel 38 urutan itu, saya sama teman-teman coba nanti gini, 38 ini kita ambil yang 4 generasi aja, yang paling maksimal gitu kan. Jadi 38 dibagi 4, ketemunya kan 9,5. Iya. Ya toh, 9,5. Nah, kemudian sekarang ini kan abad 15 Hijriah. Ya toh, abad 15 Hijriah. Nah, abad 15 Hijriah itu dikurangi hasil tadi itu. Pembagian 38 dibagi 4, 9,5. Berarti kan abad ke-6. Ya. Nah, lalu kita cari siapakah tokoh historis yang bernama Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib yang ada di abad ke-6 itu. Ternyata itu dinasti Fatimiyah gitu. Nah, kemudian diperkuat lagi begini, Kiai. Ketika kita membicarakan itu, saya jadi teringat di dalam kitab Al-Burqa Al-Musiqo, halaman 150. Itu kan ada pernyataannya Ali As-Sakran yang mengulang daripada bait syair yang dia kutip dari Bakhusyar itu kan, wa biwalidihil maimun Ubaidun gitu kan. Wa hakadza huwa huna Ubaidun al-ma'ruf inda ahli Hadramut, wal musatar fi kutubihim ila akhirih kan gitu. Berarti kan dikenal oleh penduduk Hadramut itu Ubaid al-Maimun gitu kan. Jadi kan ada indikasi ini gitu. Ada indikasi. Nah, dari situ Kiai Ja'far ini baru masuk TikTok itu. Kiai Ghalib itu juga saya paksa untuk bikin TikTok, baru masuk tuh gitu kan. Akhirnya Kiai Ja'far bilang, "Saya itu Gus, sejak beberapa tahun yang lalu, saya memang punya ini Kegelisahan. bukan kegelisahan apa ya istilahnya ya? Pemikiran. Bahwasanya jangan-jangan ini ke sana gitu loh." Nah, akhirnya gimana? Ya ini kitab-kitabnya sudah dikirim semua sama teman-teman, tapi saya tidak berani memastikan. Ini kan baru prediksi saja berdasarkan tarikh Ibnu Khaldun, cara menghitung itu tadi kan tidak mungkin ke Rasulullah kalau 38 gitu kan. Nah itu. Nah, singkat cerita akhirnya ya Kiai Ja'far itu datang ke Jogja ke tempat saya, nginep selama 1 minggu. Ya kemudian akhirnya beliaulah yang melanjutkan penelitian itu sama Kiai Ghalib gitu. Nah, di situ kita membagi tugas Kiai gitu. Saya mengkanter keabsahan nasab Ba'alawi dengan ketidakabsahan nasab Ba'alawi sekaligus. Teman-teman tuh minta, "Gus, ini khurafat-khurafatnya Ba'alawi ditulis juga, Gus." Nah, akhirnya saya bikin buku tuh dengan judul Hikayat Israiliyat Yahudi versus khurafat Ba'alawi gitu. Nah, itu yang bikin covernya itu Al-Ghaimi emang. Al-Ghaimi emang itu. Gitu. Jadi ini sebenarnya teman-teman semua, bukan saya sendiri. Bukan saya sendiri, teman-teman semua. Termasuk perjuangan bersama lah. Iya, termasuk saya menulis buku 13 poin itu semuanya di situ banyak terinspirasi dari buku-bukunya Kiai Imad, seperti Menakar itu gitu. Itu. Jadi bukan saya pribadi sebenarnya. Nah, artinya kalau bagi saya Maimun Al-Qadda itu belum finish. Belum finish ya? Belum finish, masih harus banyak korinah-korinah gitu. Tapi ke arah itu berapa persen kira-kira? Ya kalau sampai saat ini 60%. Oh, 60%. Kenapa saya katakan 60%? Dari statistik hitungan angka urutan nasab dia itu mendekati ke sana, nggak mungkin ke Rasulullah gitu. Tapi secara istilahnya tekstualnya di kita belum ketemu gitu ya. Bahwasanya Ba'alawi ini belum. Tapi indikasi ke arah itu banyak, tapi kan jelas bahwasanya setelah dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi atas restu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mereka ini kan banyak lari ke Yaman. Lari ke Yaman. Bentar. Kenapa? Abad keberapa? Abad ke-6. Abad 6 berarti tahun 500. Nah, kemudian dikomparasikan lagi Dr. Sugeng dengan sejarahnya Ba'alawi sendiri, di mana dia mengatakan bahwasanya leluhurnya itu hijrah ke Yaman bersama dengan leluhurnya Bani Ahdal, Muhammad bin Sulaiman. Lah Muhammad bin Sulaiman dalam catatan Bani Ahdal pindah ke Yaman tuh di abad ke-6. Kan begitu ya. Yeah. Jadi ini masih korinah ya, belum saya fikkan, belum. Karena tergantung beliau. Kalau beliau lanjut.